seberang. Darat Mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Ya Bapa yang kasihkan kami sembah puji-pujian, karena Yesus telah mati ganti seisi dunia sekalian. Darat Mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Darat Mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan surga, kami datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami datang bersyukur dan berterima kasih karena kami diberkati hingga saat ini. Saatnya kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Oke, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Batu Loncatan. Ayat tema terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 6. Bunyinya demikian. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Penjelasannya, bangsa yang Tuhan telah nyatakan sebagai bagian dari kerajaannya, umat yang istimewa, imamat yang kudus. Dari mereka Musa mendengar teriakan menuntut darah Kristus. Dia melihat mereka menyalibkan juru selamatnya. Kepadanya diungkapkan penderitaan Kristus saat dia tergantung di kayu salib. Kemudian ketika dia melihat kenaikan juru selamat dan bahwa dia sendiri akan menjadi salah satu dari mereka yang akan mendampingi juru selamat dan membukakan baginya gerbang-gerbang abadi itu, betapa perubahan terjadi pada ekspresi wajahnya. Kegembiraan, kemuliaan, cahaya yang memancar dari wajahnya tidak dapat dilukiskan oleh bahasa apapun. Nah, itu tidak dapat dilukiskan oleh pena. Musa adalah salah satu dari mereka yang membawa penghiburan kepada Kristus saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Kemudian diperlihatkan kepadanya pemandangan tentang banyaknya tawanan yang bangkit pada saat Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, yang pergi ke kota dan menampakkan diri kepada banyak orang. Terlepas dari kenyataan bahwa kebohongan telah ditaruh di mulut para penjaga Romawi yang menjaga kubur agar murid-murid tidak datang pada malam hari dan mencuri tubuh Kristus. Kebangkitan para tawanan ini menjadi bukti yang pasti bahwa Kristus sendiri telah bangkit dari kematian. Akan tetapi ketika banyak orang mulai menjadi percaya kepada Sang Anak dan menerima akan setiap kebenaran ilahi dari bibir murid-murid Yesus, nah iblis melihat bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lain untuk melawan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para murid ini. Jadi dia memutuskan untuk mengarahkan para pria dan wanita untuk menolak Bapa dan hukumnya, sebagaimana orang Yahudi telah menolak Kristus. Oleh karena tipu muslihatnya, manusia gagal memuliakan Allah dengan menaati hukumnya, yang adalah dasar pemerintahannya di bumi dan juga di surga. Perjanjian lama berisi nubuatan tentang kedatangan Kristus. Sekarang itu dianggap remeh. Teriakan sekarang ini adalah Kristus, Kristus, Injil, Injil. Tetapi Injil yang diajarkan di seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Injil itu dinyatakan dalam semua nubuatan tentang kedatangan Kristus yang pertama sebagai juru selamat umat manusia. Setiap bentuk peribadatan yang dilakukan di dalam perjanjian lama yang menuntun setiap pria dan wanita untuk meninggalkan dosa-dosa dan menerima pengampunan dilakukan dengan menunjuk pada juru selamat yang akan datang. Dia adalah batu loncatan yang olehnya umat manusia akan ditinggikan. Kesimpulan, bagaimanakah saya dapat sepenuhnya bergantung pada batu loncatan itu, gantinya bergantung pada diri sendiri? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, Kristus adalah batu loncatan.
Kami perlu bergantung kepadanya sebagai juru selamat kami. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah sama-sama beribadah pada saat ini dalam setiap tugas-tugas pekerjaan dan aktivitas kami lagi di hari yang baru ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sambil memohon berkat, kami semua akan melewati lagi hari ini dengan baik, tiba pada malam hari dengan penuh selamat, oleh karena malaikat surga akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.